Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW bukan sekedar bernilai sejarah, tapi mengandung pelajaran yang sangat berharga dan berlaku sepanjang zaman. Pelajarannya sangat menginspirasi dan memberikan dorongan kuat kepada kita selaku umat Rasul untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Pertama, sholat itu hendaknya diawali dengan niat, dengan tekad. Itu artinya dalam hidup ini kita harus punya niat, punya rencana atau planning yang bagus, yang kuat dan menyeluruh. Bahkan umat Islam disarankan untuk senantiasa berpikir besar dalam hidupnya. Jangan berpikir yang kecil-kecil, karena yang kecil kalau gagal tidak akan mendapat apa-apa. Tapi kalau cita-citanya besar, rencana-rencananya besar, kalau gagal setidaknya separuh dari yang besar itu akan kita raih. Ada salah satu contoh bahwa panitia pembangunan masjid atau renovasi masjid di sebuah daerah di Jawa Timur ini mengumumkan dalam satu acara bahwa masjid sudah dirobohkan dan akan direnovasi dengan biaya total 6 miliar. Dan secara kebetulan dia mengungkap bahwa kondisi kas masjid ada 18 juta. Bisa dibayangkan modal 18 juta akan merenovasi masjid senilai 6 miliar. Tapi dia terbiasa berpikir besar, bukan mengada-ada. Dia yakin merenovasi rumah Allah itu pasti ada jalan keluar yang terbaik. Selesai sambutan, ada orang yang mendekat menyatakan ingin membantu supaya pembangunan masjid atau renovasi masjid itu cepat selesai. Ditanya oleh panitia akan membantu berapa. Supaya cepat selesai, saya bantu 10 miliar. Rencana 6 miliar dibantu 10 miliar, maka selesailah apa yang dibayangkan betapa susahnya mencari dana. Tapi karena berpikir besar, maka seluruh yang ada di sekitarnya menjadi tim sukses untuk mencapai keberhasilan dari cita-cita besar itu. Itu gambaran bahwa di dalam melakukan sesuatu kebaikan kita harus berpikir besar. Merencanakan pendirian satu sekolah misalnya harus berpikir besar. Mendirikan layanan kesehatan harus berpikir besar. Layanan-layanan sosial, tempat-tempat ibadah, seluruhnya harus berpikir besar, termasuk bagaimana kita menyiapkan generasi muda kita, anak kita, generasi yang lain menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Kita harus berpikir besar. Kemudian yang kedua, sholat itu kita awali dengan wudhu. Yang wudhu itu menggambarkan proses penyucian diri, karena kita akan menghadap kepada Allah dalam kondisi suci. Karena Allah Maha Suci, kita harus suci. Suci apa saja, inilah yang penting untuk kita renungkan. Pertama, suci kedua tangan kita, perbuatan kita harus suci dalam hidup ini supaya kita mendapatkan ridho Allah yang Maha Suci. Suci ucapan kita, berumur. Ucapan-ucapan kita harus baik, karena Rasul pesan orang yang iman kepada Allah dan hari akhir bicaralah yang baik. Kalau tidak bisa, diamlah. Suci dalam pandangan ketika membasuh kedua atau mensucikan wajah kita. Pandangan kita harus suci, tidak boleh meremehkan atau merendahkan orang lain. Orang yang ahli wudhu insya Allah pandangannya senantiasa baik kepada orang lain. Suci pendengaran kita, suci juga kepala kita, pikiran-pikiran kita harus
senantiasa positif kepada orang lain, lebih-lebih kepada Allah. Orang yang biasa berwudu pikirannya senantiasa positif dan berbaik sangka kepada orang lain adalah sebuah kebaikan yang kalau itu terwujud maka kebaikan itu akan kita rasakan. Kalau toh gagal maka kita sudah melakukan yang terbaik kepada orang lain. Mensucikan kedua kaki kita supaya langkah kaki kita menuju kepada keridhaan Allah, menuju kepada kebaikan. Dan itulah pesan-pesan wudhu kita menjelang sholat kita. Dan setelah itu baru niat yang tadi sudah disampaikan di awal, bahwa niat melatih kita menjadi orang yang berpikir besar, mencari ridha Allah, ingin istiqomah dan sungguh-sungguh dalam ibadah. Kemudian yang ketiga, sholat itu terdiri dari 3 gerakan, berdiri, rukuk, dan sujud. Itu menggambarkan bahwa hidup kita itu seperti itu. Awalnya gagah, setelah kita balita, kemudian menjadi gagah, muda. Allahu Akbar. Misi kehidupan ketika masih muda kita menegakkan Allahu Akbar dalam hidup kita. Kita bawa kebesaran Allah dalam setiap jengkal langkah kita. Dengan demikian kita akan menjadi pribadi yang menegakkan Allahu Akbar. Tetapi muda itu tidak lama, sebentar lagi kemudian akan menjadi usia rukuk. 50, 60, 70 sudah rukuk. Subhana rabbiyal a'zim wa bihamdi. Maha mengagungkan Allah dan segala puji-pujian bagi Allah. Kita agungkan Allah dalam hidup ini dan kita sucikan Allah. Rukuk tidak lama kemudian kita akan sujud. Sujud itu hakikatnya adalah usia detik-detik terakhir dalam kehidupan kita. Sebab setelah sujud kita akan salam kehidupan. Apa yang kita tegakkan ketika kita sujud? Lisan kita menyebut Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Allah yang maha tinggi dan kepadanya segala puji-pujian. Rendah posisi kita, kepala kita letakkan di tempat yang kita injak. Lisan kita menyebut Maha Suci Allah yang Maha Tinggi, sementara kita rendah di hadapan Allah. Setelah itu baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok kanan dan kiri. Artinya dalam hidup ini membawa 3 pesan utama: kedamaian, kasih sayang, dan keberkahan. Ini pesan-pesan sholat yang diperoleh oleh Rasul Muhammad SAW ketika Mi'raj. Dan Rasul menyatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Artinya orang beriman ketika sholat hatinya naik menuju dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bacaan-bacaan sholatnya menggetarkan jiwanya. Ketika kita membaca suratul Fatihah, maka itulah dialog kita dengan Allah. Sebab ketika kita menyebut Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang menciptakan alam, Allah menjawab, hambaku sedang berterima kasih kepadaku. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Kasih dan Maha Penyayang. Allah menjawab, hambaku menyebut-nyebut sifatku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu saya minta tolong. Allah menjawab, hambaku sedang akan minta segala sesuatu setelah dia menyatakan akan menyembah kepadaku. Malaikat dengar apa yang dia minta. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang yang telah kau beri nikmat, bukan jalannya orang yang kau murkai, dan bukan jalannya orang yang sesat. Kata Allah kepada malaikat, kabulkan apa yang dia minta itu. Itulah salah satu dialog antara kita dengan Allah di dalam sholat itu. Maka sholat yang kita lakukan hakikatnya adalah kita ingin bermesra dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gambaran-gambaran yang oleh Rasul dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'min itu, sholat adalah mi'rajnya orang beriman, benar-benar terasa ketika kita menunaikan sholat. Dan Isra dan Mi'raj
yang senantiasa diperingati oleh kaum muslimin mukminin. Hakikatnya mengingatkan kembali tentang mutiara yang ada dalam sholat itu, baik makna gerakan, makna simbolik dari sholat itu, termasuk pesan-pesan sholatnya. Mudah-mudahan kita semua bisa merasakan getaran sholat dalam hidup ini, sehingga kita benar-benar merasa ketemu dengan Allah dalam sholat kita. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.